Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triska Amalia Kinasih, guru kelas 5 UPTD SD Negeri 44 Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Sebagai seorang pendidik, saya percaya bahwa pembelajaran yang bermakna bukan hanya tentang pemahaman teori saja, melainkan pembelajaran akan jauh lebih bermakna jika dikaitkan langsung dengan kehidupan nyata. Saya ingin berbagi pengalaman tentang inovasi pembelajaran yang saya lakukan di kelas saya, yaitu di pembelajaran IPAS. Inovasi ini lahir dari tantangan nyata yang saya hadapi setiap hari di kelas saya. Dengan pendekatan berbasis eksperimen, siswa tidak hanya memahami konsep saja, tetapi juga terlibat aktif dalam proses ilmiah, mengamati, mencoba, menganalisis, dan menyimpulkan. Setiap eksperimen dirancang untuk membangkitkan rasa ingin tahu, mengasah keterampilan berpikir kritis, serta memperkuat kolaborasi antar siswa. Karena saya percaya, ilmu akan lebih mudah dicerna saat dipelajari dengan hati yang gembira. Awalnya, saya mendapati bahwa siswa saya kurang aktif bertanya. Hanya 10 dari 24 siswa yang aktif bertanya selama pembelajaran IPAS. Mereka hanya diam, menyalin catatan tanpa menunjukkan rasa ingin tahu. Materi disampaikan melalui ceramah atau penjelasan guru di papan tulis, dan siswa lebih banyak mendengarkan dan mencatat daripada terlibat aktif dalam pembelajaran. Hal ini dibuktikan dari hasil asesmen sumatif akhir tahun pelajaran 2024-2025. Rata-rata nilai IPA siswa hanya 64 di bawah kriteria ketuntasan minimal, yaitu 75. Saya pun bertanya pada diri sendiri, bagaimana cara membuat siswa saya lebih aktif, antusias, dan juga memahami materi dengan lebih baik. Lalu, saya merancang sebuah inovasi pembelajaran berbasis eksperimen yang saya beri nama IPAS Eksperimen Seru, belajar dengan melihat, menyentuh, dan bertanya. Langkah-langkah pembelajaran yang saya lakukan antara lain, yang pertama, membuat praktikum sederhana. Untuk materi sifat-sifat cahaya, siswa membuat periskop dari kardus bekas untuk membuktikan bahwa cahaya dapat merambat lurus. Kemudian, siswa melihat pelangi dari cahaya yang diuraikan. Melihat bayangan yang terhalang oleh benda lain. Melihat cahaya yang dibiaskan, serta melihat cahaya yang dapat menembus benda bening. Untuk materi gaya, siswa mempraktekkan pembelajaran tentang gaya gravitasi dengan berbagai macam benda yang diatur ketinggiannya untuk dijatuhkan ke lantai. Siswa juga membuat proyek ketapel di rumah untuk dapat dipraktikkan langsung di kelas terkait gaya pegas. Selanjutnya, siswa membuat percobaan gaya magnet, di mana siswa mencoba untuk mendekatkan benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet ataupun tidak. Untuk materi perubahan kalor, siswa mempraktekkan tentang perpindahan kalor yang terjadi jika suatu objek didekatkan dengan api. Bagaimana kecepatan perubahan kalor yang akan terjadi. Untuk materi campuran, siswa mempraktekkan berbagai macam larutan dan bahan yang akan dicampurkan. Setelah itu, siswa diajak untuk mengamati hasil percobaan mereka.
Pada materi fungsi dan bagian tumbuhan, siswa diajak untuk membuat proyek herbarium, di mana tiap-tiap tumbuhan yang telah dikeringkan akan ditulis masing-masing bagian dan fungsinya oleh siswa. Tentunya seluruh siswa sangat antusias dalam pembelajaran. Dan berikut hasil proyek herbarium yang telah berhasil dibuat oleh siswa-siswi. Selain percobaan tentang materi pelajaran, saya juga mengajak siswa untuk bereksperimen sederhana lainnya. Salah satunya percobaan tentang gelembung lava yang dibuat dari alat dan bahan yang cukup sederhana. Kemudian, langkah pembelajaran selanjutnya yakni menyusun LKPD berbasis pertanyaan terbuka. Lembar kerja peserta didik berisi panduan eksplorasi. Saya sisipkan juga pertanyaan reflektif seperti apa yang kamu amati, mengapa hal itu bisa terjadi, apa yang akan terjadi jika. Langkah selanjutnya yakni penerapan model pembelajaran berbasis proyek atau PJBL. Siswa saya minta untuk membuat proyek sederhana secara berkelompok, kemudian memaparkan hasilnya di depan kelas. Ini membuat mereka belajar bekerja sama, bertanya, dan menyampaikan pendapat. Saya juga menyisipkan video pembelajaran dari sumber-sumber terpercaya untuk mendukung visualisasi konsep yang abstrak. Saya membuat papan Kutanya di kelas, tempat siswa bisa menempelkan pertanyaan tentang materi. Setiap minggu, kami bahas pertanyaan-pertanyaan tersebut secara bersama-sama. Perubahan mulai terlihat. Jumlah pertanyaan meningkat signifikan. Bahkan, siswa yang biasanya pasif kini mulai berani bertanya dan aktif untuk berdiskusi. Pembelajaran pun sudah kontekstual. Dengan diterapkannya pembelajaran berbasis eksperimen, maka siswa sudah lebih banyak mengenal konsep yang abstrak menjadi lebih nyata. Dan hasil asesmen meningkat. Nilai rata-rata kelas untuk pelajaran IPAS naik menjadi 85 dan pemahaman konsep lebih mendalam karena mereka tidak hanya mendengar tapi juga mengalami proses pembelajaran secara langsung melalui eksperimen. Saya belajar bahwa inovasi bukan selalu tentang teknologi yang canggih, tetapi tentang bagaimana kita menciptakan pengalaman belajar yang bermakna dan menyenangkan. Melalui pendekatan IPAS berbasis eksperimen seru, saya tidak hanya mengajarkan sains saja, tapi juga membangkitkan rasa ingin tahu, menumbuhkan keberanian bertanya, dan menciptakan generasi muda yang siap berpikir kritis. Saya percaya bahwa setiap guru punya potensi untuk berinovasi. Dengan mengenali kebutuhan siswa dan berani mencoba hal-hal baru, mari kita ciptakan ruang kelas yang hidup, aktif, dan menyenangkan. Karena pembelajaran adalah petualangan yang luar biasa. Terima kasih, salam inspirasi, salam inovasi.